Nah, niat oleh ulama memang melakukannya sebelum sholat sebagian. Namun ketika bahwa mereka berpendapat mayoritas ulama mengatakan dia rukun, menunjukkan niat itu harus tetap ada sampai berakhirnya sholat. Tidak boleh pertengahan sholat niatnya dibatalkan. Jadi niat termasuk rukun karena pada waktu kita sholat, rukun niat ini harus ada selama sholat berlangsung. Walaupun prakteknya ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan ketika praktek pertama yakni takbiratul ihram, disitulah niat. Ulama Syafi'iyah mengatakan demikian. Allah, dalam hati sudah ada nih salat apa, berapa rakaat pun disebutkan dalam hatinya. Tayyib, itu yang pertama, niat sebagai rukun salat. Yang kedua rukun salat adalah al-qiyam lil qadir alaih, berdiri bagi yang mampu. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah, idza shallaita shalli qa'ima, kalau engkau mau salat lakukan salat dengan cara berdiri. Maka berdiri oleh ulama mengkategorikannya sebagai rukun. Namun bagi yang mampu, ketika tidak mampu, mampunya hanya dengan duduk, silakan dia dengan duduk. Kalaupun terpaksa dengan kursi, silakan dengan kursi dan bangku. Namun kalau harus dengan di lantai, maka yang dipilih adalah duduk yang membuat dia bisa sujud iftirash, yakni sebagaimana sholat kita di rakaat kedua tahiyat yang pertama itu iftirash. Tawarruk itu di tasyahud yang akhir, agar kiranya bisa sujud. Ketika kita duduknya memilih dengan duduk sila, ya, duduk bersila, ini susah sujudnya. Ya, tayyib, ala kulli hal semampunya. Sekalipun dia dengan bersandar, ulama membolehkan, ya, karena itu yang dia mampu. Jaminan dimuliakan Allah, itu rukun yang kedua. Tapi rukun yang ketiga, yakni al-Fatihah. Ini rukun. Namun sebelum rukun yang ketiga ini kita amalkan adalah sunnah-sunnahnya. Sebelum rukun ketiga membaca al-Fatihah, ada sunnah. Tadi yang pertama setelah takbiratul ihram, sebagaimana telah kita kaji, masih ingat? Takbiratul ihramnya Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa sejajar dengan dua pundak itu adalah pergelangannya, sehingga dua ibu jarinya mengenai daun telinganya. Allah, Hanafi dan Syafi'i meletakkannya, Syafi'i adalah di atas dada, ya. Kemudian kalau Hanafi di sininya adalah di daun telinga ibu jarinya, namun meletakkannya di bawah pusar tahta surah. Tayyib. Adapun Maliki, takbiratul ihramnya sejajar dengan dua pundak adalah ujung jarinya, itu pun sedikit agak dibungkukkan seakan punggungnya menghadap ke atas langit, batnul kafnya menghadap ke bumi, sedikit seperti ini. Adapun bersedekap ataukah tidak, mereka makruhkan untuk bersedekap kalau sholat wajib. Adapun sholat sunnah, ulama Maliki membolehkan. Allahu Akbar. Sholat sunnah, kalau wajib mereka irsal, tinggal Hambali. Sejajar dengan dua pundak adalah ujung jarinya, ra'sul asabi'nya, di antara dua pundaknya. Kemudian meletakkannya sebagian besar ulama Hambali seperti Hanafi tahta surah, di bawah pusatnya. Hanya saja berhadiskan dengan hadis yang banyak ulama nilai dhaif dari Ali bin Abi Thalib, sehingga sebagian mereka juga seperti sebagaimana Syafi'i. Allahu Akbar. Dan di dalam kitab Al-Musu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan di atas sekali dari udah mendekati lehernya. Disebutkan dalam Al-Musu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, kariha Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad memakruhkan orang takbiratul ihramnya kemudian meletakkan sedekap tangannya terlalu ke atas. Tayyib, ya, tinggal pilih seperti ini. Adapun gerakan tangannya bisa seperti ini atau yang seperti ini. Sebagian ulama Syafi'i memilih sebagaimana Hambali, yakni Al-Imam Al-Azra'i Asy-Syafi'i rahimahullah. Tayyib, Allah a'lam bishawab.
Nah, setelah takbiratul ihram berdiri bagi niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, kemudian Al-Fatihah, ini rukun keempat. Nah, ada sunnahnya sebelum Al-Fatihah, yakni membaca iftitah. Sebagaimana telah kita sebutkan, ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Hadis sahih. Kemudian ada juga hadis sahih, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima, dan seterusnya yang begitu amat panjangnya. Bagus, hadisnya juga sahih. Kalaupun nanti di salat malam, Aisyah mengatakan Rasul kalau salat malam iftitahnya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun idini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Boleh berlainan ya, ataupun berganti-gantian lafaz iftitah yang kita sebutkan. Setelah itu sunnah berikutnya apa? Ta'awuz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, untuk mengamalkan firman Allah sebelum membaca Al-Qur'an, baik saat di salat ataupun di luar salat, yakni fasta'iz billah minasyaitonir rajim, berlindunglah kepada Allah, baca ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian membaca basmalah. Wajib hukumnya ya, kecuali Maliki, di mana basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Adapun mayoritas ulama Al-Basmalah yakni Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat pertama surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca bismillah, baik sebagai imam ataupun makmum, baik salat sendiri maupun berjamaah. Ya, Al-Fatihah dia baca ya, di mana bismillah bagian dari Al-Fatihah ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Adapun nanti dia sebagai imam kemudian membaca salat di salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, Jumat, Aid dan yang semisalnya, dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sir, sebagaimana hadis sahih Bukhari Muslim, aku pernah salat, diriwayatkan oleh salah seorang salaf ulama hadis, di mana dia salat di belakang Abu Bakar, Umar, dia tidak mendengar ada basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Cuman dengan kita berkeyakinan bahwa bismillah bagian dari ayat Al-Fatihah, maka wajib dibaca sir. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi dan yang semisalnya. Kemudian mazhab Syafi'i, bismillah tetap wajib dibaca dan dijaharkan pula kalau di salat jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada dua pendapat yang sama kuatnya. Nah, sekarang bagaimana tentang makmum? Maka sama, ulama juga berbeda pendapat bahwa makmum dia wajib membaca Al-Fatihah. Kalau sholatnya sir, sepakat ulama dia wajib membaca Al-Fatihah di setiap rukunnya. Nah, permasalahannya ketika sholat jahriyah tadi, maghrib, isya, subuh, Jumat, Aid dan yang semisalnya. Nah, maka ulama yang berpendapat wajib diantaranya adalah Syafi'iyah, tetap dia wajib sekalipun sebagai makmum setelah imam membaca Al-Fatihah waladdallin amin, ada saktah di sana, ada berhenti sejenak, sunnah tersebut dalam kitab Matan Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah, disebutkan ada 6 tempat kita sunnah untuk berhenti sejenak, termasuk setelah waladdallin, sebelum amin, termasuk setelah amin. Nah, setelah amin jangan langsung batas ayat-ayat pendek, tapi berhenti sejenak. Ya, hikmah diantaranya adalah makmum yang berpendapat sebagaimana Syafi'iyah, dia harus membacanya. Dan mayoritas ulama banyak berpendapat dengan pendapat ini. Ya, adapun ulama yang mengatakan tidak wajib di kalangan Hanabilah misalnya dan sebagian ulama yang lainnya, karena berdalil bahwa bacaan imam bacaan kamu. Kedua, bahwa apabila dibacakan Quran, dengarkanlah. Seperti itu. Jadi mereka tidak perlu membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihahnya imam. Jadi ada dua pendapat sama-sama kuatnya. Ya, yang berpendapat wajib, maka walaupun imam
langsung membaca ayat, kita wajib membaca ayat. Ya, dan kata mereka karena sama-sama ini rukun, sedangkan mendengarkan itu adalah wajib, maka yang dimenangkan adalah rukun yang juga hukumnya wajib karena berkaitan dengan sah dan tidak sah salatnya. Ya. Jadi ada dua pendapat, silakan di mana saja mau kita ambil pendapatnya. Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah kita membaca lagi Al-Fatihah, ataukah setelah imam baca Al-Fatihah kita tidak lagi perlu membaca Al-Fatihah? Sama kuatnya dua pendapat ini. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian setelah membaca rukun keempat dalam salat yakni Al-Fatihah, setelah niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, Al-Fatihah, dan sesuai dengan sunnahnya tadi ada ta'awuz, ada iftitah. Kemudian sunnah berikutnya setelah Al-Fatihah membaca amin. Kemudian sunnah berikutnya yakni imam membaca surat pendek atau sebagai makmum atau salat yang sendirian. Imam ataupun salat sendirian disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Makmum tidak ada. Ya, kalau makmum tidak ada ayat pendek yang dia baca. Ya, tayyib. Yang ada adalah imam atau yang sholat sendirian. Ya, dan tentunya sunnah-sunnahnya kalau melihat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terpenting adalah bagaimana kita sholatnya tidak menimbulkan fitnah di kalangan jamaah. Sesuai dengan hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an pernah mengimami kaumnya dengan bacaan yang panjang, mengadulah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul ingatkan Muaz ini, ya Muaz, afattan ya Muaz, membuat fitnah ya Muaz. Di belakang anda banyak orang tua, di belakang anda banyak orang lemah. Ya, jadi jangan berlama-lama anda. Di mana anda dari surah Al-Fajr? Jadi Rasul sarankan jangan panjang-panjang, tapi pakai surah Al-Fajr. Rupanya surah Al-Fajr pun menurut awak masih panjang, sampai yang terakhir. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu rakaat. Ya panjang juga lumayan. Tapi itu sudah rekomendasi dari Nabi, jangan panjang-panjang, pilih Al-Fajr. Dalam riwayat lain, mana anda wahai Muaz dari Sabbihis wal laili, itu yang dibaca jangan terlalu panjang. Kita terkadang kalau kita baca bukan juz amma, ayat-ayat yang tidak banyak dihafal oleh jamaah, 3 ayat aja terasa panjang, Pak. Ya, 3 ayat kita baca, tapi karena tidak hafal, si jamaah makmum bagaimana? Yang panjang lah ini, Jang. Padahal lebih panjang lagi waktu duha. Tapi karena waktu duha udah pada hafal, dibaca malah terasa itu sedikit. Tapi sunnah membacanya. Namun ya janganlah terlalu sedikit sekali. Ya, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu akbar. Cepat betul Pak ya. Alif lam mim Allahu akbar. Pernah kejadian Pak di Amalia? Enggak pernah ya? Ya sedikit sekali itu. Ya, kalau bisa ya satu surat ada kok yang paling pendek, satu surat yang paling pendek Al-Kautsar 3 ayat aja. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Malah jadi ayat langganan ini Pak ya. Ya enggak masalah. Sahabat Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau kalau mengimami senantiasa di rakaat kedua dengan qul huwallahu ahad. Maka para sahabat heran, ini ada apa? Kok senantiasa dia pilih surat ini? Diadukan ke Rasulullah. Maka Rasul tanya, apa gerangan yang membuat anda suka kalau dalam mengimami yang anda baca terus-terusan qul huwallahu ahad? Maka dia menjawab, ya Rasul, karena aku sangat mencintai ayat ini. Sudah, itu aja jawabannya. Dan Rasul apresiasi, Allah pun mencintai engkau karena engkau sangat mencintai qul huwallahu ahad. Ada begitu Pak ya mungkin ya, sosok imam yang semua salat rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bagus itu. Ada hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim dalam kitab Umdatul Ahkam juga disebutkan. Nah, yang jelas adalah baca tidak terlalu panjang karena jamaah itu ada yang lemah, ada yang tua. Tapi kalau untuk sendiri, untuk yang kita lihat jamaahnya, makmumnya segar-segar, muda-muda, buat Pak, ya kan?
Kalaupun mau dibuat kayak Rasul ya silahkan juga. Sebagaimana sahabat Nabi meriwayatkan, Al-Baqarah selesai pasti takbir lah ini, ruku lah ini. Rupanya lanjut Ali Imran. Ali Imran Pak. Ali Imran selesai. Padahal Al-Baqarah aja Pak itu 2 juz setengah. 2 juz setengah. Ya, Masya Allah. Begitu selesai Ali Imran, ruku lah ini. Rupanya lanjut, ya, Masya Allah, An-Nisa. Ya, setelah Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai. Betapa panjangnya, 1 rakaat pernah Rasul sampai 3 juz 4 juz. Ya, itu kalau lagi jos-josnya. Namun ingat hadis Muaz bin Jabal tadi, jangan lakukan kalau itu bersama jamaah yang lemah. Taib. Kemudian setelah membaca surah, dan ini adalah termasuk sunnah bukan rukun, masuklah rukun berikutnya yang kelima. Berarti setelah niat, berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian ruku, ini termasuk rukun yang kelima. Ruku itu rukun, tidak sunnah. Ruku adalah rukun. Warka'u ma'ar raki'in lirruka'is sujud. Ruku adalah juga termasuk di antara hal yang sangat prinsip dalam sholat ini. Makanya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam larang antara kita dengan manusia dengan yang lainnya, dilarang untuk saling ruku sebagaimana kebiasaan orang Jepang. Ya, dilarang kita itu. Ya, sebagian besar ulama mengharamkan untuk kita betul-betul menghormati dengan cara ruku seperti mirip ruku kita sholat. Tapi kalau cuma ya Pak, ya mari Pak, itu belum ruku Pak ya. Apa gini ruku? Enggak, ini nyapa. Pak, makasih Pak ya. Ya, beda dengan ruku. Nah ruku, ada orang yang diutamakan, ada tokoh, ada siapa datang, kita ruku. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di antara praktek sholat yang betul-betul prinsip dalam sholat kita ini. Jadi tidak boleh main-main. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan kepada kita bagaimana ruku yang sahih. Yang jelas ini rukun kelima yang harus kita lakukan dengan cara tentunya membaca Allahu Akbar, takbir, ya, takbiratul intiqal. Ada sunnah sebelum melakukan rukun yang kelima, ruku, ada sunnah namanya takbiratul intiqal. Setelah baca surat pendek, sunnah takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, namanya takbiratul intiqal, sunnah. Sebagaimana mana letaknya? Sebagaimana takbiratul ihram. Kalau dia pakai Syafi'i, Hanafi seperti ini, Hambali seperti ini, ya, Allahu Akbar ke ruku. Ini sunnah untuk takbiratul intiqal, takbir berpindah. Nah, ketika ruku, ulama ingatkan, yakni ayan hanya qadra bulugh rahayatai rukbatai, sampai posisi kita itu sampai kedua tangan kita ini menyentuh dua lutut kita, ya. Wa kamalus sunnah fi, dan yang paling sempurna dalam praktek secara sunnah adalah ayusawwiya dhahrahu wa unuqahu wa ajuzahu. Ayusawwiya, rata. Apanya yang rata? Dhahrahu, pinggangnya, ya, bagian punggungnya, wa unuqahu, dengan lehernya. Pinggang, punggung dan leher sejajar. Ya, sekali lagi ya, walaupun tidak perlu saat sholat kita ngaca. Lihat kanan, lihat kiri. Udah lempang belum ya? Udah lurus belum ya? Sampingnya pula kawan yang mengingatkan. Ya, sikit lagi. Udah gaya kernet motor pula Pak ya. Nah, jadi memang harus sesuai. Ayusawiya, rata dengan leher. Ya, jadi kalau dengan leher maka betul-betul diusahakan seperti ini sampai rata ke bagian atas kepalanya. Wa ajuzah. Kemudian wa yansiba saqaihi, dia kemudian bentangkan dan luruskan, yakni dua betisnya. Taib. Kemudian dua pahanya lurus betul. Wa ya'khud rukbataihi, dia genggam dua lututnya, mu'tamidan bil yadain, dengan dua tangan, ala rukbatain, mufarriqan asabi'ahu, dengan jari yang renggang yang berpisah, terpisah-pisah, bercerai-berai. Tidak begini, tapi begini, pegang lututnya, ya, harus dengan jari yang direnggang-renggangkan.
Kemudian wa yujafi mirfaqaihi an jambayhi li hadis Uqbah bin Amr, ada hadis dari Uqbah bin Amr ya sebagaimana tersebutkan tadi, ada kalimat wa farraja baina asabi'ah min wara'i rukbatayhi, dia renggangkan jari-jarinya ketika ruku'. Jangan dimulakan Allah seperti itu. Ya, kira-kira Allah alam bisawab kita praktekkan setelah Allahu Akbar seperti ini. Kemudian rata dengan ayusawiya baina dhahr, dengan unuk. Ya, seperti itu. Pinggang. Ya, kalau cuma gini. Nah, ini belum enak ini. Ya. Gini kan. Dan tidak perlu ini kemudian biar lurus ditaruhnya ke betis ya atau ke tulang keringnya. Biar mantap gitu ya. Tidak perlu. Begini, kira-kira seperti ini. Direnggangkan jari-jarinya. Allahu a'lam bishawab. Itu kemudian rukun yang ke-5 dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian rukun berikutnya i'tidal, rukun yang ke-6. I'tidal, berdiri dari rukun. Nah, sunnah-sunnahnya sebelum i'tidal takbir lagi, tapi takbirnya bukan takbir, bukan Allahu Akbar, tapi apa? Tasmi' dan tahmid. Tasmi' inilah kalimat sami Allahu liman hamidah. Ya, membaca sami Allahu liman hamidah oleh jumhur fuqaha, jumhur ulama, ya, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i kecuali Hambali, bahwa hukumnya sami Allahu liman hamidah ini adalah kata mereka merupakan sunnah. Beda dengan Hambali merupakan wajib. Ucapan sami Allah itu wajib kata Hambali, tapi jumhur mengatakan sunnah. Taib. Nah, jamaah dimuliakan Allah, mereka pun berselisih pendapat. Hanafi sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd, kata mereka bahwa imam itu cuma sami Allah liman hamidah. Jadi ada ulama berpendapat sami Allahu liman hamidah, sudah, itu si imam itu aja, tidak pakai Rabbana walakal hamd. Kemudian mereka berpendapat, nah si makmum wal makmum yahmad faqat, makmum cuma Rabbana walakal hamdu, enggak membaca sami Allah. Nah, Bapak Ibu, mulai saat ini atau sampai sekarang ini yang dipraktekkan yang mana, Pak? Kalau sebagai makmum, imam sami Allahu liman hamidah, Bapak berdiri dari ruku membaca sami Allah enggak? Atau lupa? Apa ya? Ingatnya pas sholat. Baik. Kalau tidak membaca, ya berarti sebagaimana Hanafi dan Maliki. Hanafi dan Maliki memang sami Allah liman hamidah imam aja. Nah, si makmum enggak pakai sami Allah liman hamidah, dianya hanya Rabbana walakal hamd. Baik. Nah, sekarang ulama yang lain diantaranya kita sampaikan dari kalangan Syafi'i. Tasmi' wa tahmid sunnah lil jami'. Bahwa sami Allah dan Rabbana walakal hamd sunnah untuk imam wal makmum wal munfarid. Baik imam, baik makmum atau sendirian. Yang Syafi'iyah, maka dia disunnahkan walaupun imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, si imam juga sami Allahu liman hamidah jahar, dia pun membaca Rabbana walakal hamd. Kedua-duanya oleh imam dan makmum dan sendirian dibaca. Ya. Ini siapa? Ulama Syafi'iyah. Dan juga mazhabnya Hambali, cuman Hambali wajib. Bedanya itu aja. Hambali mengatakan wajib, Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi 50-50. Hanafi, Maliki tadi imam hanya sami Allah, tidak pakai Rabbana, makmum hanya Rabbana, tidak pakai sami Allah. Syafi'i, Hambali, dua-dua imam makmum sama-sama sami Allah dan Rabbana walakal hamd.
Doa-doanya bagaimana lafaz-lafaznya? Ya, tentunya kita mengambil dari hadis-hadis yang sahih. Ya, para ulama Syafi'i dan Hambali disunnahkan untuk membaca hadis sahih dalam hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengangkat punggungnya dari ruku, hadis Sahih Muslim dan diambil oleh Syafi'i dan Hambali, doanya Rabbana walakal hamd sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, seperti itu. Sami Allahu liman hamida. Bahkan ditambahkan dengan Allahumma. Ini hadis sahih Muslim. Sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida. Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis sahih Muslim. Syafi'i dan Hambali. Dan dua-duanya pakai sami Allah, dua-duanya pakai Rabb. Kita ulangi gimana Pak? Sami Allahu liman hamida. Allahumma rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Syafi'i dan Hambali. Baik. Ada ulama yang lain kemudian menambahkan, dan ini bagus sekali, terdapat dalam hadis sahih. Ya, dalam hadis sahih disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dari Rifa'ah bin Abi Rafi'. Sahabat mulia Rifa'ah itu meriwayatkan bahwa pernah kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sami Allahu liman hamidah, terdengar ada salah seorang makmum sahabat Nabi yang membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Agak panjang. Nah, ketika selesai salat, Rasul tanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang berbicara yang doanya seperti itu? Ana, saya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ar-ra'aitu bid'a was salasina malaka. Aku melihat 30 sekian malaikat yatabadarun, mereka saling berlomba untuk ayyuhum yaktubuha awal, untuk berebutan siapa yang paling pertama menulis pahalanya. Masya Allah. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah kami sejak aliyah sampai sekarang saya amalkan ini. Ya, kenapa? Untuk mendapatkan fadilah bagaimana malaikat berlomba nulisnya. Hadis sahih Bukhari. Silakan mau pakai yang tadi atau digabungkan bagaimana? Insya Allah tidak ada larangan, sama-sama sahih. Yang tadi Muslim, sekarang Bukhari. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan ya mendapatkan seluruh fadilah yang ada. Silakan. Baik, posisi tangan di mana? Dulu mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dulu sebelum beliau meralat pendapatnya ini, posisi tangan adalah sedekap. Ya, sedekap beliau Imam Al-Haytami. Kemudian beliau menulis lagi kitab untuk meralat, beliau tidak lagi sedekap tapi irsal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Beliau kemudian turunkan tangannya. Ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar juga disebutkan. Maka kemudian sebagian ulama Hambali, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, kemudian Syekh Sudais sebagai Imam Masjidil Haram, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, hanya dengan satu hadis ketika ruku sesuai dengan keadaan seperti semula. Yang seperti ini menganggap keadaan seperti semula sebelum sholat. Yang berpendapat seperti ini menganggap hadis kalian i'tidal seperti semula, artinya semula sebelum ruku, bukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat banyak gerakan kita, ya memang seperti ini sebelum sholat. Maka mereka berpendapat kalau Rasul katakan praktek saat i'tidal tangannya seperti semula, maka tentu yang Rasul maksud adalah semula sebelum ruku, posisinya saat sholat. Ditambah lagi ada hadis-hadis yang berkenaan dengan posisi tangan kalau berdiri itu seperti ini. Jadi sama kuatnya mana saja silakan dipakai pendapatnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian setelah i'tidal kita kemudian sujud. Ya, sujud telah kita sampaikan bagaimana
ya kaifiyatu al-huwiyyi lis-sujudi wan nuhudi minhu. Bagaimana praktek sujud ketika kita mau dari i'tidal ke sujud, di mana para ulama mayoritas dzahaba jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih Hanafi, Syafi'i, Hambali selain Maliki, ila annahu yusannu 'indal huwiyyi ila sujud, bahwa praktek turun ke sujud dari i'tidal ayyadu al-musalli rukbatai awalan, dia letakkan lututnya terlebih dahulu, ya, summa yadaihi, kemudian tangannya. Itu menurut mayoritas ulama memahami hadis yang sama. Berbeda dengan Maliki, hadisnya juga sama. Mereka berpendapat bahwa nadab taqdimil yadain 'indal huwiyyi ila sujud wa ta'khirihima 'indal qiyam, bahwa disunnahkan mendahulukan tangan baru kedua lutut, hanya Maliki. Satu hadis para ulama berbeda pendapat perkara masalah onta, ya. Taib, masalah onta kita tidak banyak mengkaji dan kita tidak ada di sini onta. Ya, ulama juga ya mereka menjelaskan, ya, penjelasan demi penjelasan, ya, saling bertentangan. Ibnul Qayyim sampai di dalam Zadul Ma'adnya keras itu, ya, bahwa anggap saja tangannya di depan, kan begitu, anggap saja. Ulama yang lain nggak bisa, tangan yang di belakang, kan begitu. Ulama yang lain nggak ada tangan, nggak ada kaki, loh mana bingung, ya. Baik, mana ini ikhtilaf para ulama sama-sama kuat. Secara mayoritas ulama sejak zaman dahulunya, mereka yang lebih dekat dengan sahabat, mereka yang lebih dekat dengan tabi'in, ya, kebanyakan dari mereka adalah jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali, lutut dulu baru tangan. Maliki saja tangan dulu baru lutut. Allah alam shawab, sama kuatnya. Mana saja yang mau dipakai silahkan. Sekarang praktek sujud yang sunnah, 4 menit lagi. Bahwa ayasjud lil musalli, kalau sujud rukun, ya. Berarti rukun keberapa ini? Niat, berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Dan sunnah-sunnahnya tidak kita hitung tadi, ya, tapi harus dilakukan. Sujud yang sunnah adalah meletakkan seluruh 7 anggota badan kita, sebagaimana hadis Rasul diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Kepala, yakni jidat beserta hidung. Ini harus hidung kena ketika sujud. 1, 2, 3, 2 tangan. 3, 4, kedua lutut. Kemudian 1, kemudian 2, 3 tangan, 4, 5 2 lutut, 6, 7 2 kaki, dengan jari-jari diusahakan menghadap ke kiblat, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian prakteknya, ya, bahwa yansyur asabi yadayhi matmumatan lil qiblah, menggenggam mengarah ke kiblat. Di gini. Disatukan. Beda dengan ruku'. Ruku' dijarangkan, sujud dirapatkan. Posisinya sebagaimana takbiratul ihram. Apakah di antara telinga? Apakah di seperti itu, ya, sebagaimana takbiratul ihram. Nah, kemudian wa yufarriq rukbatayhi, lututnya dijarangkan, jangan ditempelkan tapi direnggangkan. Wa yarfa batnahu, angkat sedikit perutnya dari pahanya, menjauh perut dengan paha menjauh, ya. Wa fakhidahi an saqaihi, paha juga dengan betis. Tap gini. Iya, seperti itu. Perut menjauh dari paha jangan mendekat dengan betis. Kalau dekat, gini paha, gini betis. Jadi betul-betul kayak orang, tidak. Seperti zigzag seperti itu. Perut menjauh dari paha menjauh dari betis. Baik. Ya. Wa yujafi 'adudaihi an jambaihi wa yastaqbil bi atraf asabi, semua rijlahi lil qiblah, semua jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Ini yang sunnah dalam sujud. Saya praktekkan sebagai penutup, ya. Kemudian dianya ini dirapatkan, kalaupun dengan sesuai dengan pundak seperti ini. Yang ini dijarangkan 2 lutut, kemudian dijarangkan juga. Nah, ulama yang berbeda pendapat antara tumit
ya, tumit sebagian berpendapat dirapatkan, sebagian lagi berpendapat dijarangkan. Hadisnya sama-sama sahih. Aisyah mengatakan, aku pegang lututnya Rasul, tumitnya ketemu, menunjukkan rapat. Hadis yang lain jarang. Allah alam bisawab, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita anggap selesai. Cuma yang belum tasyahud Pak ya. Ya, insyaallah pekan depan sebagai penutup bab salat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.